Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mukhtar Lutfi, mahasiswa Magister Manajemen dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Magelang. Dalam hari ini akan memaparkan tugas ATS untuk mata kuliah Statistik Manajemen dengan studi kasus di kafe tempat saya sendiri, yaitu Kafe Senja Pagi Cafe and Glamping di Ngablak, Magelang. Pendahuluan bahwa Senja Pagi Cafe ini adalah merupakan usaha F&B yang didirikan sejak 2022 yang lalu, saat pandemi COVID-19. Saat itu kami mencoba mencari lokasi yang bernuansa alam dan akhirnya mendapatkan tempat di kawasan Madiogondo Ngablak Magelang begitu. Di mana tempat itu awalnya adalah perkebunan sayur yang oleh pemiliknya tidak dikelola dengan baik, akhirnya kita ubah menjadi usaha F&B begitu, dengan nuansa alam yang sangat indah, dengan menawarkan daya tarik pemandangan Gunung Andong yang utama, tapi dari tempat itu juga bisa melihat 7 gunung secara langsung yang memutar di sekelilingnya, yaitu Gunung Tilomoyo, Gunung Andong, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Sumbing, Sindoro, dan Gunung Prau. Semua terlihat dari kawasan tersebut, sehingga tempat itulah yang kemudian kami pilih menjadi kafe. Kemudian kami memang menargetkan pasar-pasar wisatawan ya, karena memang saat setelah pandemi orang kemudian eh, dalam pikirannya mereka mencari tempat-tempat yang hijau, yang sejuk, yang udaranya bagus begitu, udaranya alami, kemudian sejuk dekat pegunungan, dan tempatnya terbuka, maka berdirilah tempat itu. Kemudian seiring berjalan waktu kita mengambil konsep piknik breakfast romantik begitu untuk membedakan eh, tempat ini dengan kafe-kafe lainnya. Piknik romantis adalah menyediakan space di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Karena saat itulah view terbaik melihat pemandangan itu pagi hari. Saat matahari terbit itu langitnya terlihat biru, semua gunung hampir terpapar di depan mata begitu dengan indah. Dan di jam terbaik itulah kita membuka paket piknik breakfast yang memang harus reservasi eksklusif begitu, dengan dekorasi yang sangat romantis diiringi musik saksofon begitu, menargetkan pasar kalangan muda, suami istri, anak-anak yang merayakan ulang tahun dan sebagainya. Eh, Tempat ini program ini yang kemudian membedakan dengan program-program di tempat-tempat lain, sehingga dalam tinjauan HBR 100 Masrid and Strategi, tempat ini sudah punya strategi menetapkan posisi unik dan berharga, itu yang kemudian eh, saya ambil begitu. Baik, kita mulai dari analisis eksternal melalui teori pastel. Eh, Secara pastel itu merupakan politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan environmental, kemudian legal. Secara politik memang sejak awal berdiri kita sudah, karena ini lokal begitu, saya mendekatkan dengan beberapa tokoh-tokoh lokal termasuk anggota DPR di kawasan tersebut. Memang saya sangat dekat sekali, sehingga secara politik saya merasa aman untuk berinvestasi di tempat tersebut. Kita juga menjalin sinergi dengan TNI dan Polri, kita punya kedekatan khusus. Kemudian dalam tanda kutip saat pemilihan kepala desa, kita juga membantu salah satu calon untuk menangkan konsentrasi di kawasan tersebut, sehingga ini mendorong bahwa usaha kami menjadi usaha yang sangat dekat dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah di lokal kita berdiri, sehingga hal itu membuat eh, iklim usaha kami lebih aman, lebih tenang begitu. Kemudian secara ekonomik, kita memang memiliki keterpengaruhan terhadap ekonomi eh, global begitu. Daya beli masyarakat itu sangat mempengaruhi eh, kondisi di tempat kita. Misalkan saat daya beli bagus, ya tempat kita akan sangat bagus. Apalagi namun begitu juga sebaliknya, saat daya beli menurun, tempat kita eh, akan mengalami penurunan omset. Karena apa? Hampir 90% pengunjung kita adalah wisatawan. Mereka yang berkunjung ke tempat itu
kita itu memang niat untuk pergi ke tempat kita karena kebetulan kawasan kita terhubung di daerah Kopeng begitu, ada beberapa wisata yang viral sehingga memang 90% kita adalah wisatawan, dan wisatawan domestik maupun mancanegara beberapa kali sudah berkunjung ke tempat kita. Secara sosial kita memang menetapkan basket piknik breakfast ini sebagai tren yang kita melihat bahwa tren sosial itu orang akan merasa mengalami peningkatan strata secara ekonomi ketika bisa melakukan kegiatan-kegiatan eksklusif yang Instagramable begitu, eksklusif dan Instagramable. Kita pilih eksklusif karena kita batasi tamunya saat pagi itu memang khusus untuk tamu yang reservasi sehingga eksklusif, tidak banyak tamu yang bisa menikmati. Kemudian harganya memang harga yang cukup tinggi sehingga eh, tidak banyak orang yang bisa menikmati eh, program ini, produk ini, sehingga terkesan eksklusif. Sehingga ketika seseorang mengupload di media sosial, oh strata sosialnya mengalami peningkatan begitu. Itu yang perlu secara sosial. Jadi tren eh, orang pengen difoto bagus secara eksklusif itu kan yang mendorong kita untuk menciptakan teknologi. 90% kita menggunakan teknologi, mulai dari pemasaran, mulai dari kasir, eh, inventory apa barang, semua kita menggunakan digital teknologi. Bahkan dalam laporan keuangan juga semua sudah digital. Untuk pemantauan eh, karyawan absensi semua sudah kita lakukan secara digital, walaupun meskipun juga masih ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan. Tapi 90% kita sudah digital karena kita memang mentargetkan selama 3 bulan itu bisnisnya sudah semi autopilot begitu, semi autopilot. Sehingga digital itu perlu untuk menopang. Teknologi ini yang sangat menopang kegiatan kita. Environmental konsep cafe ini terbuka memang banyak spot-spot terbuka yang tidak banyak bangunan-bangunan permainannya yang lebay begitu. Kita memang full alami yang kita biarkan tetap seperti aslinya, hanya kita tambahkan fasilitas-fasilitas pendukungnya yang juga alami. Kita terbiasa misalkan kita ada jembatan yang terbuat dari kayu, kemudian ada decking juga dari kayu, itu untuk menambah kesan alaminya. Berdasar legal kewajiban usaha tentu kita penuhi semuanya, apalagi sekarang di OSS semua sangat terbuka lebar untuk melakukan proses perizinan. Itu selalu kita lakukan, termasuk pengendalian terhadap produk-produk kita. Kita berupaya untuk memberikan sertifikat halal kepada produk-produk kita begitu. Kemudian kalau menurut teori Porter Five Force ada ancaman pendatang baru. Menurut teori Porter yang dirujuk pada dalam HBR, buku yang jadi rujukan tersebut, jika hambatan masuk rendah maka ancaman tinggi. Dalam kasus senja pagi, lokasi dan reputasi agak menjadi hambatan sesuai dengan teori posisi unik HBR, terutama munculnya pesaing di kalangan pengusaha besar. Jadi pendatang baru memang banyak, begitu kita sudah berdiri banyak pendatang baru yang kemudian mencoba meniru konsep kita, membuat kafe serupa. Bahkan pendatang baru ini pengusaha-pengusaha besar, bahkan ada di sebelah kita sudah berdiri kafe yang lebih besar begitu. Kemudian daya tarik pemasok, bahan baku kita adalah bahan baku mayoritas 90% berasal dari kawasan tersebut, sayur-sayuran, kemudian bahan-bahan bumbu-bumbu kopi juga berasal dari kawasan Magelang. Kalau sayuran utamanya kita semua dari kawasan Ngablak atau Kopeng yang memang berdekatan dengan tempat itu. Buah-buahan juga kayak stroberi dan sebagainya itu juga berasal dari kawasan yang dekat dengan kita. Sumber daya pemasok alam ini, sumber daya pemasok ini adalah bagian penting untuk usaha kami, dan sejauh ini sangat mendukung. Daya tawar pembeli, konsumen yang mudah berpindah menuntut perusahaan untuk melakukan aktivitas yang berbeda, yaitu memberikan pengalaman unik sehingga tidak hanya soal harga. Inilah yang HBR tekankan, membedakan dari pesaing dan aktivitas berbeda. Dan ini sudah kita lakukan, kita punya paket piknik breakfast romantik itu yang eh, tidak banyak dipunyai oleh kafe-kafe lainnya, dan kita pengen menempatkan posisi itu yang memang berbeda begitu.
Dan kita merupakan daya tawarnya, kita kafe yang buka paling pagi di kawasan itu. Ketika orang belum buka, kita sudah buka di jam paling pagi. Kenapa kita buka paling pagi? Karena saat itulah momen pemandangan terbaik itu ya pagi. Kalau pagi makanya kita jual mahal. Bisa 100 sampai 300 ribu per orangnya, tergantung paketnya. Ancaman produk substitusi karena banyak kafe-kafe serupa yang sempat menyerupai kita dan membuat konsep mirip-mirip dengan kita, walaupun akhirnya tetap gagal karena saya anggap kita punya eh, kita jualan, kita punya storytelling yang bagus karena saya menerapkan jualan dengan storytelling begitu. Kemudian kita punya Instagram yang besar pengikutnya, itu juga salah satu keunggulan kami. Eh, dengan banyaknya kafe yang berdiri, ancaman ini juga sangat nyata, cuman kita akan terus berupaya untuk membuat hal baru. Persaingan industri ini juga muncul, persaing konsep dengan tempat yang sama, pemodal besar dengan skema bisnis yang lebih matang. Bila persaingan tinggi, posisi unik dan alternatif berbeda menjadi kritikal sesuai dengan Porter and HBR. Analisis buku di Porter dan HBR juga mengatakan seperti itu. Persaingan industri memang akan sangat terbuka ketika melihat pasarnya yang sangat luas. Tapi siapapun yang punya identity yang akan bertahan. Kesimpulan analisis eksternal, secara umum kami menilai bahwa eh, hampir semua tempat usaha F&B akan mengalami hal serupa. Namun sejauh ini kita bisa mengendalikannya dan dalam posisi aman. Eh, kita melakukan inovasi produk. Sebelumnya kita menjual produk-produk modern, makanan modern. Kita sekarang sudah beralih ke makanan-makanan yang lebih tradisional. Kenapa? Karena pasar kita adalah pasar wisatawan dari kota-kota ya, sehingga datang ke desa itu kita pengen sajikan masakan-masakan menu desa. Kemudian kita juga akan sudah inovasi membuat bisnis playground baru, playground alam begitu, bernama Hutan Desa. Ini segmennya menyasar anak-anak. Kemudian kalau otomatis anak-anak tersasar, orang tua pasti ikut begitu. Lanjut untuk analisis lingkungan internal, resource based way, ada aset tangible. Kita mempunyai lahan dan lokasi yang strategis dekat dengan exit tol Salatiga atau Bawen sekitar 30 sampai 40 menit kalau pagi. Kita punya view 7 gunung yang kita open space-nya begitu lebar supaya orang bisa menikmati 7 gunung itu tanpa terhalang oleh bangunan-bangunan atau fasilitas kita sendiri. Kita punya itu, kemudian ada glamping juga. Kita punya spot-spot outdoor yang sangat enak untuk dinikmati. Begitu. Kita juga punya peralatan kopi yang modern, kemudian dapur yang mumpuni begitu untuk memberikan pelayanan. Kemudian aset intangible, kita punya brand picnic breakfast itu yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat usaha lain. Kita juga punya hubungan baik dengan teman-teman influencer yang kita jaga terus. Kemudian biro-biro wisata kita sharing pendapatan begitu. Kalau misalkan biro wisata bawa tamu, pasti kita berikan fee kompensasi begitu sekitar 10-15%. Kita juga punya citra positif di media sosial. Kita punya 10.000, 100.000 lebih follower begitu. 100.000 follower baik di Instagram atau TikTok, kita nomor satu untuk bisnis F&B di Magelang. Kemudian kapabilitas utama, kemampuan mencapai customer experience. Kita jualan experience begitu. Orang datang pagi-pagi kemudian merasakan sensasi makan dikelilingi 7 gunung dengan dekorasi ala-ala piknik dengan diiring musik saxophone, itu adalah sebuah experience yang kita sajikan. Kemudian kita juga adaptif terhadap tren wisata, misalkan kayak tadi makanan kita langsung kita berkali-kali kita melakukan eh, perubahan menu begitu untuk menyesuaikan. Setelah membaca pasar, oh ternyata pasar kita yang datang bukan orang Magelang, tapi orang-orang Semarang, orang dari kota-kota besar, sehingga dia datang untuk mencari tempat yang nyaman, sejuk begitu dengan sajian tradisional. Kemudian secara mulai dari mengacu RBF atau Vario, menurut HSC sumber daya dikaitkan menjadi keunggulan jika bernilai langka dan tidak mudah ditiru. Itu yang kita kita jual. Lokasi dan alam dan pengunjungan, view-nya yang bagus itu kan sangat sulit ditiru dan sangat sulit berani. Banyak banyak pengusaha yang berani itu untuk membuat kafe di tempat terpencil itu sangat susah, sangat
tidak banyak yang berani mengambil resiko itu. Kemudian kita mengambil konsep tematik itu, tematik sehingga tidak mudah ditiru. Kita tematiknya memang kita punya banyak keunggulan, kita punya glamping, kita punya kafe yang terintegrasi dengan glamping begitu. Kemudian brand reputasi itu sangat penting. Kita punya tadi yang saya sebutkan, kita punya banyak follower pengikutnya baik di Instagram maupun di TikTok. Kemudian kita punya tim dan pelayanan yang selalu kita update kemampuannya, walaupun memang dari sisi SDM kita sebut, kita akui bahwa SDM kita berada di dengan pendidikan dasar menengah ke bawah itu sangat sulit, butuh waktu untuk men-trial mereka untuk mendidik mereka menjadi profesional. Kemudian digital marketing kita sudah nomor satu itu kita sampaikan bahwa kita sejak awal memang fokus di digital marketing. Kita tidak pernah melakukan promosi secara offline. Semua promosi kita online. Kemudian dari faktor value chain analysis, kita punya aktivitas inbound logistik bahan baku kopi kita berasal dari kawasan Magelang, dari gunung-gunung yang ada di Magelang itu yang membuat bahan baku kita kuat dan sangat mudah didapatkan karena berasal dari lingkungan sekitar. Operasional kita operation produk makanan dan minuman, pengolahan glamping dan pelayanan pelanggaran dengan SOP standar berbasis digital semua sudah kita lakukan semaksimal mungkin dengan digital untuk sistem pelayanannya. Kemudian outbound logistik, penjualan di dine-in menawarkan tambahan paket video dan foto estetik. Kemudian untuk diupload di Instagram dan sebagainya. Marketing and sales kita dominan di media sosial, Instagram, Reels, TikTok. Kemudian kita kolaborasi dengan influencer lokal, dengan biro-biro wisata lokal begitu. Service kita punya pelayanannya ramah, orang-orang desa yang merupakan karakter dari karyawan kami yang ramah begitu menjadi salah satu entry point-nya. Kemudian live musik tiap akhir pekan kita juga menjadi daya tarik utama. Kesimpulan analisis internal memiliki kekuatan utama beberapa lokasi yang dikelilingi 7 gunung begitu beda dengan kafe-kafe lain, tapi kita juga memiliki tantangan dengan lokasi yang jauh dari pusat keramaian sehingga mengandalkan wisatawan dan musim liburan untuk mendapatkan omset yang besar. SDM yang berasal dari wilayah pegunungan sangat sulit menyesuaikan dengan standar kinerja bisnis F&B yang biasa diterapkan di kota-kota besar, sehingga kita butuh waktu, kita butuh penyesuaian begitu, kita butuh melakukan pelatihan-pelatihan secara berkala dan kontinu. Perumusan visi dan misi dan tujuan. Visi kita menjadikan destinasi kuliner dan wisata alam terdepan di Magelang yang menghadirkan pengalaman beda, autentik, nyaman, sejuk, dan kita juga memiliki visi untuk menumbuhkan ekonomi desa. Misinya kita menghadirkan perpaduan kuliner berkualitas dan pemandangan alam yang menenangkan, mengembangkan ekowisata berbasis keberlanjutan dan budaya lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui pemetaan bahan baku dan tenaga kerja, memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat pemasaran dan pelayanan digital. Kemudian analisis internal SWOT, strength, lokasi kita dekat dengan Ekstol, kemudian dikelilingi 7 gunung gitu dan perkumpulan warga, punya konsep unik, satu-satunya yang punya piknik breakfast romantik ya tempat kita, brand lokal yang punya ratusan ribu follower, hubungan baik dengan influencer, biro, dan masuk lokal itu merupakan strength kekuatan kita. Kemudian bisnis kita selalu ketergantungan pada cuaca dan musim liburan. Kalau musim hujan begini ya kadang kita mengalami penurunan itu sudah biasa begitu. Jadi karena pagi itu sudah hujan ya tidak bisa menikmati pemandangan. Kemudian SDM muda, pendidikan rendah, dan tingkat turnover-nya tinggi. Kita akui memang itu yang kita alami karena sejak awal karena komitmen kita untuk merekrut orang-orang lokal, ya artinya dalam tanda kutip kita harus berani berisiko bahwa yang kita ambil adalah orang-orang yang memiliki SDM di bawah. Yang itu perlu kita angkat SDM-nya dengan pelatihan dan sebagainya. Sistem digital manajemen belum operasional secara penuh karena terkait SDM begitu tadi. Kemudian kapasitas lahan yang terbatas dan lahan kita adalah sewa. Kemudian kesempatan tren ekoturism dan experience ekonomi ini yang sedang dicari banyak orang. Kemudian dukungan pemerintah terhadap wisata lokal yang sekarang mulai tumbuh, wisata-wisata di kawasan itu yang menopang tempat kita juga akan ikut ramai. Kemudian perkembangan digital marketing sangat besar, peluangnya menjadi
peluang yang harus kita tangkap. Tumbuhnya banyak wisata di sekitarnya juga akan membantu menjadi salah satu daya tarik untuk kita bisa berintegrasi begitu. Kemudian Tris, saingan kafe dan wisata alam serupa di Pegunungan yang marak di Magelang. Setelah kita berdiri banyak kafe-kafe serupa yang kemudian berdiri bahkan berdekatan dengan tempat kita banyak sekali. Kemudian kenaikan harga baku, kemudian pajak, kemudian inflasi itu sudah sangat berpengaruh. Pergeseran tren gaya hidup berubah dengan cepat seiring teknologi zaman, sehingga kita harus menyesuaikan juga, kita juga harus cepat dalam berinovasi. Kemudian Boston Consulting Group, metriknya seperti bisa kita sajikan, unit bisnisnya kafe, resto, pangsa pasarnya sedang, pertumbuhan pasarnya tinggi. Butuh investasi besar memang untuk promosi untuk mempertahankan keunggulan. Kemudian glamping accommodation, pangsa pasarnya rendah, pertumbuhan tinggi, potensi jadi star tapi perputaran uangnya sangat kecil, sangat sedikit. Kalau kafe itu putaran uangnya bisa per menit, kalau glamping itu sehari sekali. Merchandise lokal kopi, pangsa pasarnya rendah, pertumbuhannya juga rendah karena banyak pesaingnya dan banyak pelakunya, bisa dikelola untuk brand awareness. Event dan komunitas gathering sedang, pertumbuhannya juga sedang, menghasilkan stabilitas dan loyalitas pelanggan. Ini yang sedang kita mulai garap, yaitu penggandeng perusahaan-perusahaan. Blue Ocean Strategy, menurut Kim Maubourg nih, HBR 2004, tujuannya adalah menciptakan ruang baru yang tidak kompetitif, yang tidak semua orang bisa melakukan itu. Kerangka for action framework-nya, eliminate, kita hilangkan konsep kafe yang konvensional, hanya itu saja, hanya tempat nongkrong saja, hanya tempat ngopi saja, kita hilangkan itu. Yang interiornya standar kita buka eksterior begitu, kita karena kita berada di alam yang sejuk. Kemudian reduce, yang kita kurangi ketergantungan terhadap spot-spot foto modern, foto-foto yang ala-ala yang justru membuat pemandangan jadi rusak. Kemudian menu-menu mainstream juga kita sudah kurangi begitu untuk kembali ke menu desa. Yang kita tingkatkan adalah menu-menu desa, menu desa yang kualitas masakannya berasal dari ibu-ibu di desa, kemudian pengalaman spot alam, kemudian kita selalu perbaharui foto-foto yang spot-spot fotonya, kemudian pelayanannya kita dekatkan. Kemudian yang kita ciptakan adalah kita mulai menciptakan playground alam ini, kita wisatawan bisa bermain sama hewan-hewan lucu, rusa, kelinci, dan kita akan tambah lagi hewan-hewannya. Paket hash and tour ke desa-desa ini yang sedang kita pikirkan. Formulasi alternatif strategi, static SO, growth and different, kita kembangkan produk-produk paket ekoturism, kopi lokal, memanfaatkan tren wisata hijau, kita kolaborasi dengan biru-biru dan influencer, kita bisa membuat event, misalkan Sunrise Festival gitu, sebagai identitik tahunan begitu, kayak Desain Culture Festival atau apa begitu. Kemudian strategi WO, improvement, digitalisasi manajemen operasional, reservasi stok untuk efisiensi, kemudian pelatihan SDM untuk menekan turnover dan pelayanan, renovasi area indoor supaya saat musim hujan kita bisa menampung jumlah lebih banyak. Strategi ST defensive differentiation, fokus untuk experience based differentiation untuk melawan pesaing. Kita perkuat brand story lokal untuk menghadapi perang harga. Kita storytellingnya kita kuatkan. Strategi WT stabilisasi efisiensi biasa baku melalui kontrak jangka panjang dengan petani lokal, menjaga arus kas dengan strategi social pricing saat musim sepi, kayak low season begitu. Kemudian rekomendasi implementasi strategi pilih mengacu pada teori Porter, Hill et al. 2022 dan Kim Maubourg. Strategi yang dipilih adalah strategi diferensi berbasis pengalaman alam dan komunitas lokal. Arah strateginya kita mengembangkan ekoturism cafe experience yang tidak hanya menjual kopi, tapi pengalaman holistik alam, budaya, edukasi kopi. Menciptakan pasar baru Bosian melalui paket stay and village tour, digitalisasi sistem operasional. Kita sudah mulai lagi belajar menggunakan AI. Tujuan strategi meningkatkan kualitas pelanggan mulai unique experience, menggunakan ketergantungan pada promosi musiman, mengurangi itu, menguatkan citra merek lokal dan berkelanjutan. Rekomendasi implementasi strategi, arah implementasi produk layanan, kita luncurkan paket stay and village tour, Sunrise
festival tahunan untuk meningkatkan kunjungan musiman setahun sekali. Mungkin digital kita gunakan sistem reservasi and feedback aplikasi berbasis QRN atau AI supaya kita misalkan respon kepada calon pengunjung itu lebih cepat. SDM dan biaya kerja, program pelatihan kita sering mendatangkan beberapa manajer dari hotel, kemudian chef dari hotel untuk kita sharing untuk meningkatkan pelayanan kita. Pemasaran kita kolaborasi dengan influencer dan komunitas wisata, juga biru-biru wisata, supaya reach media sosial kita naik 40%. Keberlanjutan implementasi waste management and packaging, pengurangan sampah 30% per tahun. Rencana implementasi 3 tahap. Tahap pertama, kita audit internal, kemudian fokus peningkatan awareness dan efisiensi operasional. Tahap kedua, grow, kita peluncuran paket stay safe and experience, kolaborasi dengan travel dan influencer, peningkatan okupansi glamping dan kunjungan kafe, apalagi terutama di musim-musim low season gitu. Tahap expansion, buka cabang baru, misalkan di Borobudur atau apa, itu sudah mulai kita lakukan. Pertumbuhan dan pendapatan dan reputasi berkelanjutan. Kesimpulan berdasarkan analisis Pastel dan Favors, Vario, dan value chain, keunggulan kompetisi senja bagian glamping terletak pada lokasi alam, kemudian pengalaman wisata terpadu, serta nilai komunitas dan kedekatan dengan para pelaku wisata lainnya. Formulasi SWOT, TOS, BCG, dan Blue Ocean menunjukkan strategi paling tepat adalah diferensiasi berbasis pengalaman dan berkelanjutan, experience based differentiation. Strategi mendukung visi panjang untuk menjadi destinasi kuliner alam berkelas di Magelang. Saran, kita kembangkan inovasi layanan digital untuk pengunjung, kemudian memperluas kerjasama dengan petani lokal untuk menyediakan bahan baku kita, kemudian memperkuat SDM. Terapkan indikator kerja berbasis data, kita memang masih agak lemah dan akan kita terus perbaiki. Bangun budaya kerja berbasis spiritual leadership agar usaha jalan dengan moral dan keberkahan. Siapkan roadmap ekspansi destinasi, misalkan Borobudur, itu sudah kita lakukan tapi dengan nama yang berbeda. Daftar referensi ini sudah kita sampaikan. Berikut terima kasih Ibu untuk program ATS. Berikut untuk tugas mata kuliah ATS-nya yang sudah kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.